Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap kripto berada di angka 823 billion dolar atau turun sekitar 0,34%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.900-an, Ethereum 1.261, BNB 260, XRP 0,34, Cardano 0,27, Dogecoin 0,07, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,8 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih sekitaran 0, sekian persen hingga 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini sebenarnya saya nggak pengen bahas untuk berita dan data guys, dan pengen berfokus untuk update ke kalian seputaran beberapa chart yang sering kita update, diantaranya adalah S&P 500, kemudian ada dollar index, dan juga tentunya nanti Bitcoin. Tapi karena kita berada di hari Minggu, maka kita akan sekalian ngelihat kira-kira untuk 7 hari ke depan, itu ada event ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan sebenarnya di minggu depan tidak kalah penting dengan minggu lalu, di mana kita mendapatkan data NFP dan juga unemployment rate. Untuk minggu ini kita akan melihat juga data inflasi dari Amerika Serikat dan ini akan dirilis di tanggal 12 Januari 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan jika teman-teman perhatikan, untuk kali ini ekspektasi pasar itu cukup besar loh guys, dimana kita melihat ada ekspektasi penurunan CPI sebesar 0,6%. Dari yang awalnya 7,1 menjadi 6,5. Kita tahu bahwa beberapa data CPI sebelumnya memang menunjukkan bahwa penurunannya lebih signifikan daripada ekspektasi. Tapi apakah itu akan bisa terus berlanjut, kita tidak tahu gitu. Nah, kali ini ekspektasi pasar itu ternyata cukup besar bahwa akan terjadi penurunan sebesar 0,6% dari 7,1% menjadi 6,5. Nah, kalau misalnya ini benar-benar terjadi, tentunya ini adalah menjadi sebuah berita baik gitu ya. Karena kita melihat secara konsisten tingkat inflasi dari satu kuartal yang lalu harusnya itu sudah secara konsisten terus menurun gitu. Dari yang awalnya sempat menyentuh ke sekitaran 8-9%, kali ini udah di angka 7,1 dan on the way turun lagi. Kalau ekspektasinya benar gitu ya. Tetapi sebenarnya kalaupun kita nyampe ke 6,5, ini masih termasuk cukup jauh sebenarnya dari ekspektasi dan juga target dari The Fed yang mengatakan mereka pengen di area range 2%. Gitu ya. Jadi, kalaupun kita mengalami penurunan yang lumayan signifikan seperti yang terjadi di beberapa bulan terakhir, misalnya sekali turun 0,5%, itu pun kita perlu kurang lebih 9-10 bulan gitu ya sebelum kita benar-benar mencapai ke angka 2%. Itu pun kalau bisa konsisten gitu ya. Jadi kita bakalan lihat nanti di tanggal 12 Januari, lagi-lagi harusnya kita akan melihat ya at least ada sedikit volatility lah. Kalau misalnya di hari Jumat kemarin, volatilitasnya sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Karena kalau kita lihat Bitcoin itu pergerakannya ya nggak sampai $1.000 juga guys. Jadi ya mudah-mudahan kali ini bisa jadi berbeda. Oke, jadi itu aja sih yang pengen saya sampaikan guys. Nah, kita langsung hari ini fokus aja ke chart. Dan saya pengen mulai dari S&P 500 terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya cukup lama, harusnya sudah tahu ya outlook yang saya berikan ke S&P 500 untuk beberapa minggu yang lalu. Saya sudah sampaikan bahwa selama kita tidak mampu untuk break dan close di atas area trendline di sini, maka kita masih berada di struktur bearish, alias kita masih constantly membuat higher low dan lower high gitu kan. Di sini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dan ini masih berpotensi lower high dan kita bisa aja membuat lagi lower low yang baru. Oke, selama kita tidak mampu reclaim di atas trendline di sini, oke. Maka kita masih berada secara teori di struktur bearish dan yang kita harapkan terjadi tentunya kalau misalnya kita pengen berharap stock market US itu mengalami pergerakan naik yang lebih sustain atau lebih berkelanjutan, maka kita wajib untuk dapat break di atas trendline tersebut kemudian konsolidasi terlebih lagi
di time frame yang besar, minimal di daily chart guys. Kalau kita lihat di daily chart, kemudian S&P 500 mampu break sekaligus konsolidasi di atas area tersebut, maka ini adalah sebuah pertanda yang baik dan menurut saya ini akan menjadi awal S&P 500 untuk mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, sebelum kita mampu break di atas trendline tersebut, maka setiap kita menyentuh ke area trendline selalu saja ada chance bahwa kita akan kembali mendapatkan rejection dan kembali membentuk lower low yang baru. Dan untuk sementara secara price action sebenarnya tidak terlihat terlalu baik untuk S&P 500 guys, karena kalau kita lihat di 4-hour chart, maka ini cenderung mirip seperti bear flag, oke? Dan tentunya ini adalah bearish continuation pattern. Kalau ternyata kita memang merespect upper trend line-nya lagi di sini, dan kemudian kita jebol di bawah area lower trend line-nya, maka ini bisa menjadi permulaan untuk area koreksi yang lebih dalam berikutnya. Minimal mungkin menuju lagi ke sekitaran area 3.500-an sebagai area supportnya lagi. Kalau itu jebol, maka kita mungkin akan melihat lower low baru, dan bisa jadi akan merevisit next area major support yang kemungkinan bisa jadi di sekitaran area 3.200 sampai 3.100 sampai 3.000 bahkan guys, karena 3.000 tentunya merupakan angka psikologi. Jadi di sekitaran area range di sini saya rasa akan provide some major support yang mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan mampu pada akhirnya menjebol juga up trendline dari sini yang mengawali pergerakan naik yang lebih sustain. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka kita juga bisa ekspektasi bahwa kripto akan at least juga melihat semacam rally. Tapi untuk sementara ya sebenarnya secara price action tidak terlihat terlalu baik untuk S&P 500. Kalau ternyata kita di minggu depan kembali melihat sell off terjadi, maka kita juga harus expect kripto melakukan hal yang sama, gitu ya. Ya walaupun belum tentu juga kita akan melihat lower low baru, tapi at least kalau misalnya kita akan kembali ke area 3.500, bisa jadi Bitcoin juga akan kembali menyentuh ke area low terakhirnya di sekitaran 15.500-an kurang lebih, gitu ya. Jadi untuk S&P 500 secara short term terlihat sedikit lebih ke arah bearish. Oke. Kemudian kita akan bahas juga dolar index tentunya. Dolar index masih struggling sebenarnya untuk mendapatkan momentum bullishnya. Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan guys. Kenapa? Karena walaupun kita melihat dolar indeks itu terus mengalami penurunan gitu, walaupun ya kita sedikit mengalami koreksi ke atas, tapi pada akhirnya kembali mendapatkan rejection yang kuat, kita tidak melihat stock market itu rally gitu. Oke, sedangkan dolar indeks itu terus melemah. Itu menjadi sebuah concern bagi saya. Nah, yang kedua juga, yang menjadi concern berikutnya adalah kita melihat dolar indeks itu sudah mendekati area major supportnya juga, yang merupakan trendline yang sudah tercipta dari tahun 2021 kemarin di sini. Oke, yang kemungkinan besar akan provide some major support juga, yang bisa jadi membuat dolar index akan kembali bounce dan kembali mungkin menuju ke sekitaran area 107. Nah, kalau misalnya dolar index terus menurun saja, S&P 500 tidak bisa rally, apalagi kalau misalnya dolar index sedang menguat, maka bisa jadi S&P 500 itu juga akan mengalami penurunan yang lebih drastis lagi. Nah, tetapi tentunya ada chance gitu ya, ada kesempatan bagi kita untuk mengubah senario tersebut apabila akhirnya dolar indeks mampu jebol dari area trendline di sini. Oke. Kenapa area di sini sangat signifikan guys? Karena di sini tidak hanya trendline, tetapi kalau kalian zoom out dan melihat ke struktur sebelah kirinya, maka di sini juga adalah area yang sebelumnya menjadi major resistance. Ketika kita break, ini akan provide menjadi area major support. Oke. Nah, kalau sampai ini mampu kita jebol trendline-nya, oke, tentu ini akan menjadi berita baik dan harusnya kita akan mengalami penurunan yang lebih signifikan lagi untuk di XY atau dolar index. Nah, kalau ini yang terjadi, senario ini yang terjadi, maka tentunya ini bisa menjadi berita baik untuk stock market US dan juga cryptocurrency gitu ya. Karena sekali lagi, kita nggak bisa pungkiri sampai sekarang ya korelasi antara dolar index dan juga S&P 500 dan juga kripto itu masih ada. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah update untuk dolar index. Untuk sementara memang sedikit terlihat bearish juga untuk short term, tetapi ini kemungkinan tidak untuk lama karena saya expect kemungkinan akan ada bounce dari sini, guys. Jadi tidak lama lagi harusnya kita akan mendapatkan some major support. Oke, dan dari sini kita harusnya akan mendapatkan relief rally sebelum kalau misalnya kita pengen melanjutkan penurunan
baru dari sana kita akan kembali down. Gitu ya. Jadi itu untuk dolar index. Nah, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, which is merupakan yang paling membosankan di antara ketiganya menurut saya gitu, karena jika teman-teman perhatikan dalam satu hari terakhir saja, oke, terakhir kali kapan kalian melihat Bitcoin itu hanya bergerak di dalam range kurang lebih $100 guys. $100 kalian bayangin. Oke, satu harian kita hanya bergerak di sekitaran area 16.976 sampai 16.890-an. Kurang lebih $100. Apa yang mau di trade? Inilah kenapa saya sampaikan di video kemarin, kalau teman-teman yang merupakan swing trader, saya rasa ini bukan saatnya gitu untuk memantau market gitu. Kecuali kalau memang kita udah mendekati area-area yang mungkin lebih signifikan, ya kan? Baru mungkin teman-teman punya setupnya. Tapi kalau misalnya kalian trade di pertengahan seperti ini, ini menurut saya nggak worth it untuk ditunggu. Kenapa? Karena nggak ada volumenya sama sekali, guys. Oke, dan senarionya bagi saya untuk Bitcoin masih sama aja gitu ya. Juga melanjutkan di XY tadi kan kita masih melihat ada potensial sedikit pelemahan sebelum pada akhirnya kita menemukan titik support gitu. Nah, di sini saya expect sebaliknya, di mana kita bisa mengalami sedikit penguatan lagi menuju ke sekitaran area 17.000, 17.200. Baru dari sana kita mungkin akan start lagi melihat semacam rejection. Nah, kemudian ketika mendapatkan rejection tersebut, kita harus pantau apakah pada akhirnya kita mampu maintain di atas trendline di sini. Oke. Nah, kalau tidak, maka ini akan bisa menjadi start untuk kita kembali ke sekitaran area 15.500-an di sini. Oke. Tapi kalau masih mampu dipertahankan, maka kita masih punya potensi untuk membuat wave ketiga di sini. Sebelum pada akhirnya kita juga akan sama sebenarnya, hasil akhirnya kita akan nyampe ke sekitaran area 15.500, atau kalau 15.500 pun tidak mampu bertahan, maka kita akan menuju ke sekitaran area 14 sampai 12.000. Nah, senario ini sudah saya sampaikan dari berminggu-minggu yang lalu dan sampai sekarang juga masih valid, guys. Nah, untuk menginvalidasi senario tersebut gitu ya, maka yang kita perlukan adalah kita harus mampu jebol di atas area trendline di sini, yang kemungkinan juga require DXY untuk jebol dari trendline yang tadi. Nah, kalau DXY mampu jebol di trendline yang tadi, maka kemungkinan Bitcoin akan melakukan hal ini. Dan juga tentunya harus dibantu oleh stock market yang juga jebol di atas bearish trendline-nya gitu ya. Nah, kalau semuanya itu terjadi, kemungkinan kita akan melihat rally di Bitcoin. Konfirmasinya juga cukup simpel ketika kita mampu break di atas trendline di sini, kemudian consolidate. Maka dari sini saya bisa expect Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya minimal nyampe ke sekitaran area 21.000. Oke. Tetapi sebelum hal ini terjadi, sebelum kita terkonfirmasi bahwa bull sudah mampu memegang kendali lagi, maka semua yang terjadi di sini sekali lagi menurut saya hanya bearish consolidation sebelum pada akhirnya kita akan membuat lower low yang baru gitu ya. Jadi untuk short term ya saya masih bisa melihat akan ada impulsive move berikutnya ke atas untuk Bitcoin menuju ke sekitaran 17.100 sampai 200-an. Dari sana mungkin kita akan mendapatkan sedikit rejection gitu ya. Dan dari itu baru kita akan lihat lagi kira-kira senario mana yang berikutnya berpotensi terjadi. Oke, so itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.